Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya kelas 10 ya. Baik itu akuntansi dan juga farmasi. Nah, materi PKN hari ini yaitu melalui PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh ya. Bapak akan menyampaikan atau melanjutkan daripada bab-bab sebelumnya, yaitu tentang tata kelola pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah good government. Nah, di sini menurut World Bank bahwa good governance itu adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Di antaranya adalah meliputi 1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. 2. Unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. 3. Unsur warga masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah stakeholder. Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan yang mencakup di antaranya adalah A. Hubungan antara pemerintah dengan pasar. B. Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. C. Hubungan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan. D. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih dalam arti yaitu pejabat politis dan pejabat-pejabat yang diangkat atau dalam istilah lainnya adalah pejabat birokrat. E. Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dengan penduduk perkotaan dan pedesaan. F. Hubungan antara legislatif dan eksekutif. G. Hubungan pemerintahan nasional dengan lembaga-lembaga internasional. Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan beberapa persyaratan, yaitu 1. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen sektor publik dengan antara lain memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah. 2. Terwujudnya akuntabilitas publik dalam arti bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 3. Tersedianya perangkat hukum yang memadai, yakni peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. 4. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber dari pemerintah serta lembaga swasta serta LSM. 5.
adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui atau right to information keputusan pemerintah terjamin. Wujud tata pemerintahan yang baik adalah adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Selain itu, syarat pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan bebas dari KKN. Di sini tentang sistem tata pemerintahan yang baik, yaitu perlu adanya peran serta warga negara dalam sistem politik. Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan warga negara, baik secara individual maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Nah, di sini ada beberapa mengenai tentang perilaku politik pada nilai dan norma yang berlaku. Di antaranya satu, yaitu partisipasi dan perilaku politik di lingkungan sekolah. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung melalui A. Pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, PMR, Paskibra, dan sebagainya. B. Pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. C. Forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Supaya perilaku politik yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik sesuai aturan, maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan norma yang berlaku seperti 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 3. Undang-Undang Dasar RI nomor 9 tahun 98, yaitu tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah tata tertib siswa dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu partisipasi dan perilaku politik di lingkungan masyarakat. Perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan, antara lain A. Forum warga, B. Pemilihan ketua RT dan RW, lalu kepala desa dan sebagainya, C.
pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT, RW, dan LMD, yaitu lembaga masyarakat desa atau lembaga masyarakat daerah ya di sini. Lalu yang ketiga, yaitu partisipasi dan perilaku politik di lingkungan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya adalah melalui kegiatan A. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. B. Pemilihan kepala daerah langsung atau lebih dikenal dengan pilkada. C. Aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Adapun perilaku politik tidak langsung diwujudkan dengan penyampaian aspirasi melalui lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat, dan media massa, supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dalam A. Pancasila. Lalu yang kedua, itu adalah Undang-Undang RI 1945. C. Peraturan pemerintah. D. Keputusan presiden. E. Peraturan daerah. Berbagai bentuk partisipasi dan perilaku politik di atas merupakan peran serta aktif dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Nah, mungkin mengenai tentang penayangan video singkat kali ini, yaitu Bapak akhiri sampai di sini. Dan jangan lupa, yaitu kalian tetap absen di Vkelas serta mengerjakan kuis yang sudah tersedia di Vkelas, sehingga selain kalian juga daftar hadirnya ada, yaitu mengenai tentang nilai PJJ harian, yaitu kalian juga tetap ada, sehingga pelaksanaan daripada PJJ kali ini yaitu berjalan dengan baik. Ya, mungkin hanya itu dulu yang Bapak sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.